Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Tawas dengan nomor induk mahasiswa 201130224. Saya akan membuat tugas video sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Dian Febrianti MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal. Baik, di sini saya akan membahas tentang teori dan prinsip-prinsip investasi. Investasi dapat diartikan sebagai penunda konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peran ini bersumber dari 3 fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu investasi merupakan salah satu komponen dan pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan pendapatan nasional serta kesempatan kerja. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Jenis-jenis investasi berdasarkan asetnya. 2. Investasi berdasarkan pengaruh. Investasi ini merupakan investasi yang didasarkan pada faktor dan keadaan yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. 3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi ini didasarkan kepada pembiayaan asal atau asal usul investasi itu memperoleh dana. Yang keempat, investasi berdasarkan bentuk. Investasi berdasarkan bentuk merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasi. Fungsi investasi. Fungsi investasi secara keuangan. Investasi punya fungsi yang cukup banyak yang perlu diketahui. Kesehatan finansial sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kekayaan. Investasi merupakan cara untuk menambah harta yang kita miliki saat ini. Pertambahan kekayaan investasi bisa didapat dari peningkatan nilai atau bonus lainnya, namun kita tetap perlu disiplin dan teratur dalam menjalaninya. 2. Perencanaan keuangan. Kamu perlu melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan baik. Hal ini akan menghindari kamu dari utang dan kebangkrutan. Disinilah fungsi investasi berperan untuk membantu finansial. 3. Menghindari inflasi. Inflasi merupakan peningkatan harga barang dan jasa yang terjadi setiap tahun. Artinya nilai uang yang kamu miliki sekarang bisa saja turun 2-3 tahun ke depan. Pasalnya, investasi memiliki potensi pengembangan return di atas nilai inflasi. 4. Sebagai dana darurat. Dana darurat menjadi elemen penting yang harus dimiliki setiap orang, terlebih saat masa pandemi COVID-19 ini, untuk menyisihkan uang darurat. 5. Mencegah utang konsumtif. Salah satu ketakutan dalam inflasi dalam utang. Investasi juga bisa mencegah kamu memiliki utang yang berlebihan. Sebagai pemasuk tambahan, memanfaatkan saham sebagai instrumen investasi juga membuka peluang untuk mendapatkan masukan tambahan. Setiap perusahaan akan memberikan dividen setiap tahunnya untuk para pemegang saham. Mungkin banyak saham yang kamu miliki, makin banyak juga dividen yang kamu dapatkan. Ketujuh, mengamankan pemasukan bulanan. Kamu tidak bisa menghabiskan seluruh penghasilan rutin yang didapatkan setiap bulannya. Menghabiskan hanya akan membuat kamu selalu merasa kurang. Fungsi investasi juga menyelamatkan uang kamu dari pengeluaran konsumtif bulanan. Jadi tetap ada yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan masa depan. 8. Tabungan rencana jangka panjang. Investasi juga dijadikan tabungan jangka panjang untuk impian kamu. Banyak orang menggunakan instrumen investasi untuk mengumpulkan dana menikah, melanjutkan pendidikan, atau membeli rumah. Tentu sendiri jumlah dan jangka waktu investasi kamu.
sebagai dana pensiun untuk jangka yang lebih panjang lagi. Investasi bisa dijadikan dana pensiun. 10. Mencapai kebiasaan finansial. Setiap orang pasti ingin mencapai kebebasan finansial dalam hidupnya. Selain bekerja dan giat, perlu disiplin dalam berinvestasi dan juga harus menjalankan gaya hidup hemat dan tidak berlebihan. Prinsip investasi. Istilah halal biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman. Oleh karena itu, pastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan berbasis halal. Jika masih ragu-ragu terhadap produk dan jasa yang akan digunakan sebagai instrumen investasi, maka minta petunjuk kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI atau para ahli jika investasi dilakukan dalam bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik, maka segeralah ajukan sertifikat halal kepada LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. 2. Prinsip masalah. Prinsip masalah merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalat. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan positif bagi kehidupan masyarakat, baik generasi saat ini maupun yang akan datang. Bentuk investasi. Yang pertama, deposito. Deposito atau investasi berjangka waktu merupakan salah satu jenis investasi yang banyak diminati karena cara yang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. 2. Saham. Selain deposito, saham juga menjadi salah satu jenis investasi yang paling diminati. Yang ketiga, obligasi. Obligasi adalah jenis investasi yang hampir mirip dengan saham. Bedanya, keuntungan yang Anda dapatkan lebih dinamis dan jumlah uang yang Anda dapatkan cenderung lebih pasti. Yang keempat, ada reksadana. Reksadana adalah investasi di mana dana yang dikumpulkan dari beberapa investor akan digabung menjadi satu, kemudian diinvestasikan di berbagai pasar modal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you guys.